Dok, kenapa kalau misalnya setiap saya mau datang bulan, saya ini kok jadi gampang marah-marah, terus mood saya ini mood swing, terus saya jadi pengen makan. Sebenarnya saya kenapa ya? Welcome back in my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dr. Stefani Paulus. Saya seorang beauty and health consultant dan seorang bisnis online mentor. Di video YouTube saya kali ini, teman-teman, saya mau jawab pertanyaan teman-teman. Kenapa kalau misalnya setiap mau datang bulan nih ceritanya tiba-tiba gampang marah, mood swing banget, jadi laparan, payudaranya kok sakit ya? Kira-kira ini normal atau enggak ya? Jawabannya itu normal-normal aja ya teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman sedang mengalami yang namanya PMS ya. PMS itu adalah premenstruasi syndrome. Nah, gejala PMS ini teman-teman munculnya adalah 1 sampai 2 minggu sebelum darah haid menstruasinya keluar. Nah, jadi biasanya setiap orang itu mempunyai keluhan yang berbeda-beda ya. Ada seperti yang saya jabarkan di depan, ada misalnya ada ketambahan sakit kepala, ada yang kram perut ya. Nah, kalau misalnya dulu waktu saya sendiri itu biasanya kram perut teman-teman ya, itu sakit banget rasanya. Nah, sebenarnya apa ya yang menjadi penyebab itu? Nah, jadi penyebabnya itu adalah perubahan kadar hormon estrogen dan progesteron di dalam tubuh kita menjelang haid atau selama masa haid. Nah, jadi sebenarnya perubahan hormonal ini sangat wajar ya teman-teman dialami oleh setiap wanita ya. Jadi ini bukan merupakan kondisi yang berbahaya. Nah, biasanya gejala-gejala itu akan mereda setelah darah menstruasi keluar dan biasanya juga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, di sini teman-teman ada cara yang mudah. Gimana sih cara mengatasinya ya? Yang pertama adalah kita harus mengkonsumsi makanan yang kaya akan karbohidrat kompleks serta vitamin dan mineral. Nah, jadi contohnya apa yang karbohidrat kompleks itu ya, contohnya ada roti gandum, beras merah, kentang, dan kacang-kacangan. Kenapa? Ya karena itu bisa mengatasi yang namanya nafsu makan kita yang meningkat. Jadi karbohidrat kompleks itu sangat lama dipecahnya ya. Jadi supaya kita lebih kenyang tentunya dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi kalau misalnya asupan karbohidratnya kita juga dibatasi, itu bisa menstabilkan kadar gula dalam darah ya. Jadi ini tipsnya bagus banget untuk kamu yang punya penyakit metabolik berupa kencing manis ya. Tips yang selanjutnya teman-teman bisa juga makan dalam porsi yang sedikit ya, namun lebih sering di waktunya. Nah, juga ada juga yang teman-teman bisa mengkonsumsi kalsium atau vitamin B6 ya. Yang kedua adalah membatasi yang namanya konsumsi minuman beralkohol dan yang memiliki kafein yang tinggi, contohnya kopi dan teh. Nah, karena apa? Karena biasanya ini bisa menyebabkan yang namanya gangguan jam tidur atau bisa menimbulkan perut kita kembung ya. Yang ketiga adalah berhenti merokok. Nah, karena merokok itu bisa mengganggu pola menstruasi kita dan bisa memicu yang namanya menopause dini. Yang keempat adalah rutin berolahraga, karena apa ini bisa merilis yang namanya hormon endorfin sehingga tubuh kita itu menjadi lebih rileks dan bisa mengurangi nyeri yang saat ini sedang kita alami ya. Yang kelima adalah beristirahat yang cukup sekitar 7 sampai 8 jam. Nah, kalau misalnya tips-tips yang itu belum bisa memenuhi ya, teman-teman bisa dibantu dengan mengkonsumsi obat-obatan. Nah, jadi obat apa yang aman ya? Yang pertama adalah pereda nyeri ya. Jadi teman-teman bisa stok paracetamol ya, karena bisa dibeli bebas. Atau yang kedua adalah minum obat
KB ya untuk menstabilkan hormon, tapi di bawah pengawasan dokter. Yang ketiga, teman-teman bisa minum yang namanya antidepresan, tapi itu juga berdasarkan konsultasi. Well, teman-teman sekarang sudah cukup jelas ya mengenai premenstruasi sindrom ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada beberapa pertanyaan yang ganjel nih, teman-teman bisa langsung ke Instagram atau ke WhatsApp saya untuk kita ngobrol lebih lanjut ya. Dan apabila video edukasi ini membantu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga, dan jangan lupa di-share tentunya. Ya, oke, sekian dulu video YouTube dari saya teman-teman. Sampai jumpa di video YouTube saya selanjutnya. Bye.